Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini berempat dari kelompok Grafiko ID, di mana Grafiko ID itu adalah sebuah usaha atau perusahaan lah ya, bisa dibilang insya Allah pasti akan besar 2 sampai 3 tahun ke depan. Insya Allah, amin. Perusahaan yang bergerak di Amin. bidang jasa desain, mau apa desain feed IG, desain grafis maupun desain web landing page. Nah, bisa Mas Wicak ditunjukin PPT-nya? Baik, tunggu sebentar ya. Ya. Oke. Yang pertama dari awal. Nah ini Grafiko tadi kan udah perkenalan. Grafiko itu apa perusahaan yang bergerak di bidang desain grafis. Next. Nah ini tim saya berempat. Saya sendiri Muhammad Taufik dan teman saya yang pertama Trianton. Say hi Trianton. Hai. Yang kedua Wicaksana Adikusuma. Hai Hola. Wicak. Hai, hola. Muhammad Arif Holis Majid. Kita semua ini bekerja secara rata ya, merata 25% ya, bisa dibilang kerjasama lah. Nggak ada yang dirugikan di sini, semuanya bekerja dengan baik. Oke, next. Nah, ini adalah logo kami. Mungkin kedepannya kita bisa upgrade, tapi mungkin itu masih lama. Ini kita pakai yang sekarang ini dulu, karena udah bagus. Next. Nah, kita ini Grafiko ID ini berdiri pada tahun 2019. Yang dimana kita mempunyai visi. Visi kita adalah menjadi startup periklanan yang unggul di Indonesia dan membantu para pembisnis untuk mencapai kesuksesan pada bisnisnya. Ini pembisnisnya ini dalam artian pembisnis pemula ya, yang awal-awal, yang mereka masih susah mencari desain. Tuh. Dan tagline kita adalah desain grafikoin aja. Oke. Next. Nah, di sini ada masalah dan solusi. Mungkin masalah dan solusi ini bisa dijelaskan oleh teman sahabat saya sendiri, yaitu Trianton. Ya, Trianton, dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Nugi yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskannya. Oke, di sini slide selanjutnya itu ada masalah dan solusi. Yang pertama yaitu kita di sini akan membahas masalah. Nah, di sini masalahnya itu sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, di sini khususnya untuk pengusaha pemula, mereka tidak, kebanyakan orang pengusaha pemula itu tidak memiliki skill. Nah, jadi di sini kita membuka jasa yaitu Grafiko ID untuk membantu para pengusaha muda. Yang kedua yaitu susah viral. Kebanyakan pengusaha pemula di sini tidak memiliki target yang pas agar produk yang mereka jual itu cepat viral. Karena kebanyakan pengusaha pemula itu asal-asalan dalam memakai tag. Yang ketiga yaitu masalahnya yaitu gaji karyawan. Nah, di sini problem terbesar bagi pengusaha pemula karena mereka tidak tahu dasar-dasarnya gaji, karena kebanyakan para desainer mereka meminta gaji sesuai dengan UMR. Tapi kita di sini tidak perlu mahal-mahal. Intinya produk yang mereka ajukan ke kita bakal cepat laku, terus kita mendapat bayaran yang tidak besar, tetapi sangat memuaskan untuk para konsumennya. Selanjutnya itu kita di sini memiliki solusi. Yang pertama yaitu memberikan jasa desain yang keren. Nah, karena di sini kita memiliki orang-orang yang sangat profesional di bidangnya, maka tidak diragukan lagi apabila seorang konsumen itu meminta jasa kepada kita, yaitu Grafiko ID. Nah, selanjutnya di sini kita memberikan jasa riset hashtag viral tertarget. Nah, di sini kita tidak usah mengkhawatirkan lagi ya bagaimana cara sistem kerja kita, karena di sini kita memiliki solusi yang benar-benar meyakinkan, yaitu terdapat di poin kedua, yaitu memberikan jasa riset hashtag viral tertarget. Nah, di sini para konsumen akan lebih yakin
dengan apa yang kita tawarkan. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu lebih murah daripada menggaji karyawan. Siapa sih yang tidak ingin laku keras produknya dengan membayar desain seorang yang sangat profesional dengan bayaran termurah tetapi hasilnya sangat berkualitas. Selanjutnya, nah di sini kita akan membahas validasi pasar. Apa sih validasi pasar? Nah di sini maksudnya itu mengikuti tren zaman sekarang. Karena di zaman sekarang banyak sekali para pengusaha yang menggunakan sosial media, kita di sini sangat berperan, sangat sekali berperan, seperti mengembangkan Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, disinilah kita bergerak untuk membantu para pengusaha muda supaya dia memiliki perkembangan yang sangat pesat. Yang kedua yaitu di sini kita hanya memiliki ukuran pasar di Indonesia saja. Insya Allah beberapa bulan atau tahun ke depan kita akan mengembangkan perusahaan ini menjadi ke negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Oke, Amin, amin, selanjutnya. amin. Selanjutnya mungkin ini akan dijelaskan kepada Mas Arief. Kepada Mas Arief, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mas Arief. Ya, baik. Di sini saya akan membahas mengenai analisis kompetitor itu Grafiko IT. Yang pertama yaitu Visual Lab, yang kedua yaitu Prof Design, yang ketiga yaitu Design.me. Nah, yang analisis kompetitor yang pertama, kedua dan ketiga itu bergerak, intinya sama lah, dia bergerak di bidang desain grafis. Nah, yang membedakan dari yang lain itu yang kompetitor keempat, yaitu Canva. Di mana kompetitor Canva ini dia bergerak di bidang desain grafis dengan pembuatannya itu template-nya itu mudah digunakan, terus mudah diedit, untuk pemula itu gampang lah pokoknya, dan tentunya murah. Nah, itu yang menjadi lawan terberat kita sebagai kompetitornya. Next. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas tentang business model Canvas. Yang pertama yaitu problem. Masalahnya yang ada tiga masalah utama, yaitu yang pertama, pebisnis yang tidak punya skill untuk membuat konten promosi IG yang menarik. Yang kedua yaitu tidak punya waktu untuk membuat konten Instagram yang menarik. Yang ketiga itu perlu membayar mahal untuk merekrut desainer. Yang selanjutnya yaitu solutionnya. Ada 3 solution di sini. Yang pertama yaitu membuatkan konten Instagram yang menarik. Yang kedua yaitu memudahkan penjual untuk membuat konten yang menarik tanpa membuang-buang waktu. Yang ketiga yaitu menyewa jasa layanan yang maksimal dengan harga yang lebih terjangkau daripada karyawan desainer. Selanjutnya yaitu unique value proposition, di mana kita memberikan riset data hashtag yang valid. Yang selanjutnya yaitu unfair advantage, yaitu kita mencari data riset hashtag. Yang selanjutnya yaitu customer segment. Target customer yaitu pengusaha yang ingin meningkatkan penjualannya lewat Instagram, tapi dia itu tidak bisa membuat feed Instagram yang menarik. Selanjutnya yaitu existing alternative, yaitu yang pertama itu Visual Lab _ID, yang kedua yaitu Design.me, yang ketiga yaitu profdesign._com. Selanjutnya yaitu Keymetric. Ada 3 Keymetric. Yang pertama yaitu promosinya itu minimal 1 kali sehari. Yang kedua itu memperbanyak portofolio. Yang ketiga yaitu target 3 kali closing per hari. Selanjutnya yaitu high level concept, di mana kita itu mudah dalam memasarkan produk. Adapun channel yang kami
yang kami kerjakan untuk mendesain yaitu Instagram, Facebook, website, WhatsApp, TikTok, dan mulut per mulut. Yang selanjutnya yaitu early adopter, yaitu internet marketer. Selanjutnya itu cost structure, yang pertama yaitu hosting, domain, internet, dan komputer. Yang terakhir yaitu revenue structure, yang pertama itu paket premiumnya itu seharga 827.000. Yang kedua itu paket basicnya seharga 497.000. Yang ketiga paket reguler yaitu seharga 690.000. Sekian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Wicak. Nah, baik, terima kasih kepada Mas Arif dan teman-teman saya yang lainnya atas waktu yang diberikan. Nah, kemudian dampak sosial, artinya apa? Dampak sosial yang akan dirasakan oleh masyarakat jika bisnis kita ini dijalankan. Itu pengusaha akan merasa terbantu untuk meningkatkan penjualannya. Nah, banyak pengusaha-pengusaha Indonesia yang masih awam bergerak di dunia bisnis online yang mereka tidak tahu bagaimana cara meramut konten sosial media mereka dengan baik, kemudian bagaimana cara mengiklankan produk-produk mereka dengan baik. Itu banyak yang belum tahu, banyak yang belum punya skillnya. Makanya dengan grafik YT, nah mereka akan merasa terbantu. Nah, akan merasa terbantu untuk lebih baik dalam meningkatkan desain konten mereka dan juga pengiklanannya, seperti itu. Nah, kemudian ada pun roadmap, ya, roadmap dari bisnis kita. Yang pertama, tentunya sebelum kita menjalankan bisnis ini, kita harus menyiapkan template kita dulu. Agar apa? Agar ini nanti bisa menjadi portofolio kita kepada para calon customer, ya kan? Nah, mereka otomatis ketika melihat website kita atau sosial media kita, mereka akan melihat portofolio kita. Nah, makanya kita harus menyiapkan template yang banyak. Selain itu juga kita harus menyiapkan template untuk apa nantinya, untuk ketika ada pesanan, nah kita tidak akan terlalu bekerja keras karena kita sudah mempunyai template-nya. Nah, ada pun template yang harus dibuat itu ya seperti membuat template Instagram design, FB design, YouTube design, dan lain-lain. Kemudian, nah, yang kedua kita harus membuat format bisnis. Otomatis dalam jalankan satu bisnis harus ada format yang baik dan kuat, gitu. Yang pertama kita harus membuat SOP pemesanan. Nah, termasuk seperti ya kayak ketika ada yang memesan, nah nanti boleh revisi berapa kali, atau mereka harus memasukkan data apa aja dan lain-lain, itu harus ada. Nah, kemudian kita harus membuat detail harga produk juga. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita harus membuat LP, landing page. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan itu yang pertama beli hosting dan domain, ya kan? Yang kedua buat website, yang ketiga buat LP iklan. Nah, jadi ini harus kita punya dulu sebelum kita membuat landing page. Kemudian selanjutnya kita harus membuat akun sosial media, ya kan? Nah, seperti Instagram, Facebook, YouTube. Dan yang terakhir, kita harus mengiklankan. Adapun pengiklanannya lewat apa? Lewat Google Ads, FB Ads, IG Ads, WA Story, dan lain-lain. Nah, dan otomatis dalam proses pengiklanan, kita harus mempelajari dulu target marketnya seperti apa, seperti menggunakan Facebook Pixel dan lain-lain, supaya apa? Supaya iklan kita itu hasil. Nah, supaya nanti presentasi iklan kita itu berhasil dan worth it. Seperti itu. Terima kasih. Nah, demikian presentasi dari bisnis kami. Nah, kami pesan jangan pernah takut untuk mengambil langkah yang besar, karena kita tidak bisa melompati jurang dengan 2 lompatan yang kecil. So, keep it up, terus berjuang, dan harus berani jaga. Thank you dari kami. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.